당장 마리자 씨가 더 나을 거 아니야! 지금뿐이야. 왜 여기서 보자고 한 거야? 네 거야? 내일 12시에 봅시다. Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari drama Korea The Golden Spoon episode ke-15. Untuk link episode sebelumnya ada di deskripsi. Episode ini diawali dengan memperlihatkan keluarga Songchon datang ke rumah sakit. 여보, 아빠, 여보, 태영아. Ibunya bertanya mengenai keadaan suaminya, sementara Songchon hanya terdiam. Dokter keluar dan memberitahu ayah Songchon telah meninggal. Mereka semua tidak percaya dan terus menangisi kepergiannya. 아니야. Taeyong berkata siapa pelakunya pada Songchon. Songchon kemudian pergi mencari Juntae. Pengacara Go melaporkan dan Juntae belum ditemukan. 경찰보다 먼저 찾아야 돼. Dia kemudian memberitahu istrinya akan mengadakan konser di rumah. Soyoung bermain piano dan Yojin hadir di konser itu. Sementara itu ada bercak darah di pintu dan lantai. Juntae ada di dalam kamar Soyoung bersembunyi. 내가 이렇게 된 것. Ternyata sebelum tampil di konsernya, Soyoung membantu Juntae untuk membersihkan tangan dan menyuruhnya bersembunyi di kamarnya. Dia tidak bisa membatalkan konser karena orang-orang akan curiga. 넌 절대로 사람을 죽일 애가 아니야. Songchon tiba di rumah dan langsung masuk ke kamar ibu tirinya untuk mencari Juntae, tapi dia tidak menemukannya karena Juntae bersembunyi. Juntae membawa pisau ingin membunuh Hwang Hyeondo. Dia masuk ke ruang kerjanya. Songchon langsung memukulnya dan mereka berkelahi. Ketika Juntae mau menikamnya, Hyeondo menodongkan pistol. 내 아들 여기서 손대. Para pengawal membawa Songchon ke kamarnya kemudian mengunci pintunya. Taeyong melapor pada polisi bahwa So Juntae adalah pelakunya, tapi polisi perlu melakukan penyelidikan dulu dan mengumpulkan bukti. 당신도 애초에 막을 생각 없었던 거 막을 생각도 없던 거 아니냐고! Hwang Hyeondo mengajak Juntae untuk bicara dan menaruh pistol di meja. Menurut Hwang Hyeondo, dia melakukan hal yang baik dengan membunuh ayah Lee Songchon karena dia menghalanginya. Juntae mengambil pistol dan mengacungkan senjata ke Hwang Hyeondo. Sekarang dia sudah tidak percaya lagi padanya karena dia sudah menghancurkan hidupnya. Hwang Hyeondo memberitahunya bahwa ibu kandungnya, Soyoung, yang menghancurkan hidupnya bukan dirinya. 선택은 네가 하는 거야. Juntae datang ke ruang di mana Soyoung bermain piano dengan membawa senjata. Soyoung sangat terkejut. Juntae bertanya apakah kakak adalah ibuku. 누나가 엄마였어? 준태야, 나 지금 무슨 소리야? Dia tidak mengakuinya. Juntae mengulangi pertanyaannya lagi. 묻잖아! Kali ini Soyoung menamparnya dan mengatakan ibu sudah lama meninggal. 엄마 오래전에 돌아가셨잖아. Juntae kemudian mengacungkan pistol ke Soyoung. Orang-orang di ruangan itu mulai berteriak dan lari termasuk Yojin. Soyoung menyuruhnya untuk meletakkan senjata dan minta maaf padanya. Juntae tidak percaya lagi padanya. Dia teringat masa kecilnya sebelum berangkat ke Amerika. Kakaknya memberikan boneka dan berjanji akan datang mengunjunginya. 준태 보러 갈게. 금방 갈게. Juntae mengulangi pertanyaannya lagi. Soyoung tetap tidak menjawabnya. Menurutnya yang penting dia selalu ada untuknya dan akan terus melindunginya. Juntae memanggil ibu ke Soyoung, kemudian mengacungkan senjata ke kepalanya. Semua orang terkejut mendengar suara tembakan. Keesokannya di pemakaman ayah Songchon, Juhi datang bersama dengan Songchon, sengah marah padanya dan menyuruhnya pergi. 너 때문에 아빠가 죽었는데 가! Ibunya memperbolehkan Songchon masuk untuk memberikan salam. Sengah keluar ruangan, Moon-gi menghampirinya memberikan sapu tangan. Sengah tahu bahwa ini bukan salahnya. Di dalam ruangan, Songchon memberikan bunga, kemudian dia teringat hari terakhir bertemu dengan ayahnya, membuatnya menangis.
Yojin datang melihat Songchon menangis dan meyakinkan dirinya bahwa semua ini bukan salahnya. 아저씨한테 진실을 알려준 것밖에 없어. Kemudian kita diperlihatkan kedai makanan yang tutup. Di rumah, mereka merapikan barang-barang milik ayah mereka. Setengah menemukan sendok emas milik Songchon, Taeyong teringat ucapan Songchon bahwa ayahnya menggunakan sendok emas miliknya. Taeyong buru-buru mengambil sendok emasnya. Ibu Songchon membuka lemari dan melihat pakaian suaminya. 좀 사자니까. Dia teringat ucapan suaminya ketika di taman untuk bahagia bersama-sama menikmati pergantian musim. Ibu Songchon terus menangis teringat suaminya. 이렇게 가버리면 어떡해. Di tempat yang lain, Songchon bersama dengan Juhi. Songchon mengambil foto ayah ibunya dari saku. Awalnya dia hanya ingin kaya, membeli rumah untuk orang tuanya, dan menjalani hidup tanpa rasa khawatir. Dia bingung di mana letak kesalahannya. Juhi hanya bisa memeluknya. Selanjutnya diperlihatkan ibu Songchon mendatangi Hwang Hyeon-do. Dia berterima kasih atas uang bela sungkawa yang Hwang Hyeon-do berikan. Dia datang untuk melihat set pensil untuk menggambar yang suaminya sangat inginkan. Ibu Songchon mengatakan bahwa suaminya adalah orang yang merasa dirinya paling kaya di dunia dengan pensil favorit dan segelas minuman. Menurutnya, Hwang Hyeon-do terlihat miskin dengan barang-barang mewah yang ada di sekelilingnya, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Pensil ini cocok untuk pria miskin seperti dirinya. Ibu Songchon mematahkan pensilnya, kemudian membayar sebesar 50 juta won atau sekitar 600 jutaan rupiah. Di dalam kamar, Taeyong melihat sendok emas milik Songchon. Tidak lama, Songchon menelpon mengajaknya bertemu. Songchon memberitahu di tempat ini dia memutuskan untuk menjadi kaya, berjanji pada Jin-sok bahwa dia akan menjadi orang yang sukses. Songchon kemudian memberikan sendok emas milik Taeyong. Dia minta maaf pada Taeyong karena sudah merampas hidupnya dan membuat ayah meninggal. Setelah ayah meninggal, dia baru sadar bahwa dirinya salah. Jadi dia merasa tidak berhak untuk kembali menjadi Lee Songchon. 다시 이승천으로 돌아가고 싶어? 넌 그런 말할 자격 없다. Namun, Songchon minta Taeyong untuk memberitahunya jika dia ingin kembali menjadi Hwang Taeyong. Taeyong memberikan sendok emas milik Songchon dan mengatakan bahwa dia akan tetap menjadi Lee Songchon. Dia kemudian memberitahu Songchon ayah kandungnya bernama Gon Yohan, teman Hwang Hyeon-do. Tapi sayangnya, dia diberitahu bahwa Gon Yohan sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Pabriknya bangkrut dan dia mengakhiri dirinya. Pengacara Go memberitahu Hwang Hyeon-do foto Songchon bersama dengan Taeyong. Yojin datang ke kantor Songchon. Dia akan memberitahu media bahwa mereka berpisah dengan alasan terlalu sibuk bekerja. Dia kemudian menangis karena ayah Songchon meninggal. Songchon tidak menyalahkan Yojin atas kematian ayahnya. Sebenarnya Yojin tidak ingin mengakhiri hubungannya dengan Songchon, tapi dia tahu saat ini adalah akhir hubungan mereka. Songchon mengucapkan terima kasih pada Yojin. 짜는 이별의 약수 따위. Yojin pergi meninggalkan ruangan Songchon sambil terus menangis. Sementara Soyong sedang berduka menangisi kematian putranya. Soyong teringat ketika dia datang menemui Hwang Hyeon-do setelah Juntae meninggal. Hwang Hyeon-do menyalahkan Soyong atas kematian Juntae karena dia tidak mengakui bahwa dia adalah ibunya. Soyong melihat foto Gon Yohan yang sebenarnya adalah Hwang Hyeon-do. Dia mengatakan bahwa bukan salahnya Juntae kita meninggal. Ini berarti Juntae adalah anak dari Gon Yohan yang sekarang menjadi Hwang Hyeon-do. Keesokan harinya, produser Byeon memberitahu rumor bahwa Soyong adalah ibu Juntae dan Juntae meninggal di rumah sakit. Tapi mereka merasa aneh karena beritanya sekarang menghilang. Yojin datang mengatakan bahwa Dusin menghapus semuanya. Juntae tidak meninggal di rumah sakit. Dia menembak dirinya sendiri di rumah Hwang Hyeon-do. Yojin kemudian mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Yojin mengajak Juhi berbicara. Dia memberitahu Juhi bahwa dia membatalkan pertunangannya. Selama Songchon menjadi Hwang Taeyong, Juhi tidak akan bisa bersamanya karena ada Hwang Hyeon-do. Juhi bertanya kebenaran mengenai cerita Juntae yang menembak dirinya. Yojin membenarkannya, tapi Hwang Hyeon-do menghilangkan dan memalsukan beritanya. Dia bisa melakukan apapun. Songchon di kantornya membaca daftar PHK buruh dan penutupan pabrik. Dia teringat ucapan ayahnya. 꼭 좋은 기업가 되길 바란다. Kemudian memutuskan untuk menundanya. 이건 회장님께서 직접 지시하신 건데. Dia kemudian berbicara mengenai penjualan saham murah pada Songchon, membuat dia memutuskan untuk mengurusi masalah itu dulu. Pak Jodon sedang bersama dengan Dong Hyung. Mereka membicarakan keadaan Taeyong dan ibunya. 아마 지금쯤 많이 힘드실 거야. 이 도신그룹이 문제야 문제. Tiba-tiba Songchon menelpon Dong Hyung, menyuruhnya untuk menyimpan saham Dusin High Tech. Ketika mereka cek,
ternyata harga saham Dusin High-Tech sedang naik. Sementara itu di Amicus, semua orang terkejut karena harga saham Dusin terus naik karena mereka mengalami kerugian dengan melakukan penjualan murah saham. Song Won bertanya-tanya siapa yang membeli saham Dusin High-Tech hingga membuat harga sahamnya naik. Tiba-tiba Song Won didatangi oleh Badan Pengawas Keuangan. Mereka sudah mengetahui penjualan saham murah ilegal yang dilakukan olehnya. Dia diminta untuk ikut dengan mereka. Di tempat yang lain, Song Chon menemui Alex Bu. Dia berterima kasih padanya karena sudah membantunya dengan membeli saham Dusin High-Tech. Alex Bu merasa senang karena dia bisa membeli lebih banyak saham dengan harga murah. Dia juga mengatakan, saat mulai menghasilkan uang, dia berpikir itu keberuntungan. Ketika mulai menghasilkan uang banyak, dia berpikir bahwa dirinya brilian dan pintar. Tapi semakin tua, dia semakin takut dengan uang. Jadi dia berpikir untuk mengurangi pendapatan dan berbagi dengan orang lain. Makanya dia mengelola museum ini yang berisi karya seni dan barang-barang milik temannya yang kaya termasuk Hwang Hyeon-do. 자네 아버지가 맡긴 것도 꽤 있어. Song Chon mentraktir ayahnya makan gimbap di minimarket. 아버지는 이런 거 처음 드시죠? Untuk anak orang kaya, gimbap hanya makanan cemilan. Tapi untuk anak miskin, hanya ini yang bisa mereka makan. Ayahnya kemudian bertanya kenapa tidak menyetujui PHK buruh dan penutupan pabrik, kemudian menyerahkan member Amicus ke BPK. Song Chon mengatakan dia ingin berubah, makanya dia melakukan itu semua. Karena sekarang prioritasnya adalah keluarga, bukan uang. 너한테 뭐가 중요하지? 나한테 가장 중요한 건 가족이었어요. Ayahnya meminta dia untuk berhenti khawatir dan kembali ke dirinya yang lama. Taeyong di kedai membantu ibunya, seseorang mengawasi di luar. Ju-hee menemui Song Chon di kantornya. Setelah bicara dengan Yojin, dia berpikir mungkin kematian ayahnya dipalsukan seperti kematian Juntae. Song Chon teringat ucapan Juntae bahwa dia bukan pembunuh Prestirna. Song Chon memanggil Moon-gi. Moon-gi melaporkan dia tidak menemukan apapun ketika menyelidiki Prestir Hwang. Dia kemudian memberitahu bahwa Gon Yo-han mengakhiri hidupnya sendiri. 자살하셨더라고요. Dan yang pertama kali menemukan jasadnya adalah Prestir Hwang. Song Chon menghubungi Taeyong. Dia buru-buru meninggalkan kedai. Dalam perjalanan dia diikuti dan dipukuli oleh pria dengan pakaian berjas. Moon-gi melihatnya. Mereka kemudian membantunya. Setelah kalah berkelahi, mereka kabur. Moon-gi mengejarnya tapi gagal. Dia melapor pada Song Chon bahwa mereka bukan preman biasa karena mereka membawa mobil. Song Chon menyuruh Moon-gi untuk lapor polisi dan memeriksa kamera CCTV. Song Chon berpikir apakah ini mungkin adalah perbuatan ayahnya. Dia teringat ucapan Taeyong yang mengatakan bahwa Gon Yo-han adalah teman Hwang Hyeon-do. Dia juga teringat ucapan nenek yang mengatakan makan 3 kali di rumah teman sebaya, menggunakan sendok emas maka hidupnya akan bertukar. Song Chon memberitahu yang menyuruh orang untuk memukul Taeyong adalah Gon Yo-han, yang membunuh Prestirna juga Gon Yo-han. Gon Yo-han memakai sendok emas untuk menjadi Hwang Hyeon-do. Song Chon meminta Ju-hee untuk menemani Taeyong. 불러줄 테니까 주희야, 그때까지 같이 좀 있어줘. Sementara dia kembali ke kantor. Dia memeriksa daftar dana taktis, daftar rekening pinjaman luar negeri, daftar suap untuk politikus, dan dokumen lainnya. Di rumahnya, Hwang Hyeon-do melihat tukang kebunnya sedang memotong ranting pohon agar pohon menghasilkan lebih banyak buah. Menurut Hyeon-do, pohonnya tidak berguna, jadi dia menyuruhnya untuk menebang pohon itu. 베어버려. Song Chon kembali ke rumah pukul 5 pagi. Moon-gi menghampirinya dan bertanya apa yang dia lakukan sampai sepagi ini. 형은 모르는 게 좋아. Moon-gi kadang merasa tidak memahami sikapnya. Dia bertanya sebenarnya ada rahasia apa. Dia tidak bisa memberitahunya, tapi yang pasti dia akan menyerang ayahnya. Dan dia meminta Moon-gi untuk pura-pura tidak tahu. Menurut Moon-gi, keputusannya memang tidak selalu benar. Tapi dia tahu Song Chon pria yang baik dan dia akan selalu membantu dan memihaknya. Song Chon mengucapkan terima kasih. 민기 형, 고마워. Di dalam kamarnya, Song Chon melihat angka 0 bersinar di sendok emas miliknya. Waktunya sudah habis. Dia harus bertemu dengan nenek sendok emas. Keesokan harinya, nenek teringat bahwa sekarang sudah 10 tahun dan dia menunggu Song Chon datang. Nenek terkejut melihat Taeyong ada di hadapannya. Sementara Moon-gi mengantar Song Chon ke suatu tempat. Song Chon meminta Moon-gi untuk menunggu.
Di dalam, dia bertemu dengan Hwang Hyo-do. Hwang Hyo-do memberitahu Song-cheon tempat di mana teman dekatnya Gon Yo-han tewas. Dia mengetahui bahwa Song-cheon menyelidiki dirinya dan Gon Yo-han. Song-cheon berbicara pada ayahnya bahwa dia adalah Gon Yo-han bukan Hwang Hyo-do. Akhirnya mereka bertemu dengan diri mereka yang sebenarnya. Hyo-do ternyata sudah mengetahui bahwa dia Lee Song-cheon sejak pertama kali dia makan menggunakan sendok emas di rumahnya. 이거 가져가야지. 형이 지금 금수를 보고 직감해. Song-cheon mengakui bahwa dia sangat miskin hingga ingin menjadi kaya, tapi Gon Yo-han kaya dan memiliki uang. Tapi dia terus menginginkan uang hingga dia membunuh Prestirna yang menghalanginya. Dia juga mau membunuh Taeyong karena dia memiliki sendok emas. Dia tidak ingin Taeyong menggantikan posisi Lee Song-cheon. Gon Yo-han akan menyingkirkan semua orang yang menghalanginya. Song-cheon menyebut Gon Yo-han monster. Menurut Gon Yo-han, Song-cheon sama seperti dirinya. Dia meminta Song-cheon untuk hidup sebagai putranya. Menurut nenek, siapapun yang menggunakan sendok emas akan menanggung akibatnya. 너 그 대가를 치를 겁니다. Song-cheon mengatakan orang-orang dari kejaksaan datang. Semua rahasia Dusin sudah Song-cheon serahkan pada kejaksaan. Dan mereka datang untuk membawa mereka berdua karena mereka berdua sudah merampas hidup orang lain. Jadi harus membayarnya. Tapi ternyata Hwang Hyo-do sudah mempersiapkan semuanya. Dia melaporkan Song-cheon sebagai pembunuh Prestirna dengan menyerahkan barang bukti jaket dengan noda darah Prestirna. Mereka datang untuk menangkap Song-cheon, tapi Song-cheon berusaha kabur dari mereka. 당신을 나상국 살해 용의자로 긴급 잘못을 했으면 벌을 받아야지. Kita kemudian diperlihatkan Hwang Hyo-do di hari kematian Prestirna. Prestirna menghubunginya, tapi dia mengabaikannya. Dia kemudian mengirim pesan berupa video yang berisi Hwang Hyo-do membunuh Gon Yo-han. Mereka janji bertemu esok hari, tapi Hwang Hyo-do datang malam itu ke rumah Prestirna. Dia melihat Taeyong keluar dari rumahnya. Setelah itu, dia masuk dan bertemu dengan Prestirna. Prestirna meminta bantuan Hwang Hyo-do untuk menyelamatkan perusahaannya. Sebagai gantinya, dia akan memberikan salinan asli rekaman pembunuhan Gon Yo-han padanya. Hwang Hyo-do memberikan sertifikat deposit. 회사 살릴 수 있을 거고요. Prestirna kemudian memberikan rekaman itu padanya. 원본을 주셔. 진짜 내가 가진 건 그래요. 회장님 말 믿어야지. 고마워 황 회장. Ketika dia menghitung jumlah sertifikat depositnya, Hwang Hyo-do memukulnya. Tiba-tiba Taeyong kembali. Dia melihat Prestirna di lantai. Karena melihat darah, dia menjadi panik. Sebelum pingsan, dia melihat Hwang Hyo-do. Episode ini berakhir ketika Hwang Hyo-do menghubungi pengacara Go dan mengatakan Taeyong membuat masalah. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.